kira-kira menjadi rencana jangka pendek dan juga jangka panjang Fakultas Sastra dan Budaya dalam upaya menyambut Indonesia Emas 2045, Pak? Baik, terkait dengan itu memang apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo khususnya Sastra Budaya itu pada dasarnya bermuara pada untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Nah, apa yang dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang? Jangka pendek tentu saja pihak fakultas dan prodi senantiasa menguatkan pelaksanaan tindakan pendidikan sehingga mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Dan beberapa waktu lalu kami sudah di bidang akademik melakukan pertemuan, itu sudah diidentifikasi beberapa mahasiswa angkatan 2019 yang insya Allah tahun depan itu berakhir masa studinya, sudah diidentifikasi masing-masing prodi dari seluruh prodi yang ada di UNG, dan itu setiap fakultas diberikan kesempatan untuk memberikan artinya dukungan, penguatan pada mahasiswa yang belum selesai untuk segera menyelesaikan studinya. Nah, yang berikut tentu saja kalau kaitan dengan jangka panjang itu terkait dengan rencana strategi dari satu universitas, satu fakultas, dan itu sudah dituangkan bahwa sastra budaya senantiasa berperan aktif dalam bagaimana pendidikan, penelitian dan pengabdian itu terlaksana dengan baik. Lalu yang berikut mahasiswa itu bisa berperan juga di dalamnya. Artinya setiap kegiatan dosen baik dalam kegiatan penelitian pengabdian itu diharapkan itu mahasiswa terlibat langsung. Dengan keterlibatan mahasiswa itu tentu saja akan berdampak pada kemampuan mahasiswa itu sendiri sebagai output nanti dari pendidikan ini. Nah, baik dalam keterampilan ataupun nanti bekalnya nanti setelah selesai kuliah maupun nanti setelah masuk ke lapangan kerja ataupun menjadi guru, terutama menjadi guru, itu dapat menularkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus ini sehingga untuk mendidik anak-anak baik di tingkat SMP, SMA itu sebagai generasi yang akan diharapkan tahun 2045 sebagai generasi emas tahun 2045. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi apakah itu artinya bahwa Bapak bisa meyakinkan sudah tepat jika fakultas ini menjadi pilihan dari calon-calon mahasiswa baru? Saya kira sangat yakin karena salah satu indikator yang kami sampaikan keyakinan ini untuk penerimaan mahasiswa baru itu melalui jalur prestasi, melalui jalur SNBT, jalur tes maupun jalur mandiri. Jalur prestasi dan jalur tes saja yang baru-baru itu sudah terpenuhi kuota sesuai yang diusulkan oleh prodi. Nah, oleh karena itu memang mengapa jumlah mahasiswa baru yang melamar di prodi bahasa Indonesia, prodi bahasa Inggris maupun senatasi begitu langsung full kuotanya, karena memang kami yakin bahwa itu karena keyakinan oleh masyarakat untuk anak-anaknya menimba ilmu di Fakultas Sastra Budaya itu sudah tinggi. Mengapa pula ini keyakinan berikutnya menguatkan ini adalah alhamdulillah bahasa dan sastra Indonesia itu sudah terakreditasi unggul. Nah, dengan terakreditasi unggul maka prodi ini tanpa untuk sosialisasi pun turun di sekolah-sekolah itu otomatis banyak peminatnya. Demikian juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu sudah terakreditasi internasional. Jadi itu satu keyakinan dari pihak Fakultas Sastra Budaya bahwa kami sudah siap dan yakin pilihan mereka tidak salah. Demikian juga Sentra Tasik. Sentra Tasik itu sudah terakreditasi dan saat ini juga masih menyiapkan untuk pengembangan akreditasi berikutnya untuk ke tahap unggul. Nah, untuk bahasa Inggris saat ini juga sementara menunggu asesmen lapangan untuk akreditasi melalui LAM Kependidikan. Insya Allah targetnya juga unggul, insya Allah. Sehingga dengan akreditasi unggul yang dimiliki oleh prodi, dengan minat mahasiswa yang senantiasa tinggi di setiap penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh prodi, maka kami yakin dan bangga menyatakan bahwa FSB merupakan satu-satunya pilihan untuk prodi bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan Sentra Tasik
yang bisa menerima, bisa menampung, dan bisa membantu para mahasiswa baru untuk mengasah potensi menjadi kompetensi mereka, baik nanti sebagai pendidik, sebagai jurnalis, sebagai editing, sebagai pengajar bahasa asing, ataupun sebagai praktisi bahasa, sebagai peneliti, atau sebagai komposer musik, apa semua itu kami sudah nyatakan siap sekali. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Sastra Budaya ini sudah ada yang terakreditasi unggul, bahkan terakreditasi internasional loh. Jadi teman-teman yang di rumah jangan salah sangka. Kita masuk di Fakultas Sastra dan Budaya tidak salah. Jadi kepada teman-teman jangan sampai berkecil hati karena kita masuk di Fakultas Sastra dan Budaya. Ya, saya tambahkan lagi terkait dengan akreditasi, karena bahasa Indonesia sudah unggul, itu dalam tahun depan sudah direncanakan untuk masuk akreditasi internasional. Saya kira juga itu salah satu jawaban pertanyaan sebelumnya, bagaimana perencanaan fakultas dan prodi ini untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Jadi salah satunya juga adalah peningkatan akreditasi. Peningkatan akreditasi itu tentu saja trust atau kepercayaan masyarakat terhadap prodi, terhadap sastra budaya semakin tinggi. Saya kira. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita kurang tunggu beritanya nih. Mungkin tahun depan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia sudah terakreditasi internasional. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Nah, Pak, sehubungan dengan topik kita kali ini, berarti mahasiswa FSB itu punya potensi besar untuk terserap dalam bursa kerja dan bukan menjadi pengangguran ya, Pak? Ya, betul bahwa lulusan sastra budaya itu peluang kerjanya sangat terbuka lebar. Misalnya saja untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia, artinya 3 prodi di sastra budaya itu kan core utamanya sebagai pendidik. Di samping sebagai pendidik juga terserap di beberapa instansi. Misalnya bahkan di pegawai bank pun ada yang alumni bahasa Indonesia, alumni bahasa Inggris, dan alumni Senat Tasik masuk di bank. Artinya ini bahwa ternyata prodi alumni sastra budaya tidak hanya sebagai guru, juga banyak yang diterima di beberapa kantor, misalnya di kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu alumni bahasa Indonesia bahasa Inggris juga ada di sana. Kemudian yang berikut, keterbukaan itu memang informasi dari setiap sekolah maupun dari dinas memang sampai saat ini, misalnya di daerah Bonebolango itu masih kekurangan guru bahasa Indonesia, juga kurang guru bahasa Inggris. Ini artinya peluang untuk masuk sebagai pendidik setelah selesai ini sangat tinggi. Lalu yang berikut, kadang-kala ada pertanyaan, kok alumni bahasa Indonesia bahasa Inggris kan cukup banyak tiap tahun, kok masih ada yang kurang ya tenaga pendidiknya, baik di SMP, SMA sebagai tempat nanti mereka bekerja, para alumni. Nah, memang perlu diketahui juga bahwa alumni sastra budaya ini banyak juga yang dari luar daerah. Begitu selesai mereka pulang kampung, sehingga lowongan-lowongan pekerjaan yang dalam hal ini guru yang masih lowong tadi yang masih kosong, itu otomatis belum terisi secara full. Sehingga setiap tahun itu pihak dinas pendidikan tetap menyampaikan masih ada kekurangan guru di sekolah. Seluruh prodi yang ada di UNG, dan itu setiap fakultas diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan penguatan pada mahasiswa yang belum selesai untuk segera menyelesaikan studinya. Nah, yang berikut tentu saja kalau kaitan dengan jangka panjang itu terkait dengan rencana strategi dari satu universitas, satu fakultas, dan itu sudah dituangkan bahwa sastra budaya senantiasa berperan aktif dalam bagaimana pendidikan, penelitian dan pengabdian itu terlaksana dengan baik. Lalu yang berikut, mahasiswa itu bisa berperan juga di dalamnya. Artinya setiap kegiatan dosen, baik dalam kegiatan penelitian pengabdian, itu diharapkan itu mahasiswa terlibat langsung. Dengan keterlibatan mahasiswa itu tentu saja akan berdampak pada kemampuan mahasiswa itu sendiri sebagai output nanti dari pendidikan ini.
Nah, baik dalam keterampilan ataupun nanti bekalnya nanti setelah selesai kuliah maupun nanti setelah masuk ke lapangan kerja ataupun menjadi guru, terutama menjadi guru, itu dapat menularkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus ini sehingga untuk mendidik anak-anak baik di tingkat SMP, SMA itu sebagai generasi yang akan diharapkan tahun 2045 sebagai generasi emas tahun 2045. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi apakah itu artinya bahwa Bapak bisa meyakinkan sudah tepat jika fakultas ini menjadi pilihan dari calon-calon mahasiswa baru? Saya kira sangat yakin karena salah satu indikator yang kami sampaikan keyakinan ini untuk penerimaan mahasiswa baru itu melalui jalur prestasi, melalui jalur SNBT, jalur tes maupun jalur mandiri. Jalur prestasi dan jalur tes saja yang baru-baru itu sudah terpenuhi kuota sesuai yang diusulkan oleh Prodi. Oleh karena itu memang mengapa jumlah ataupun jumlah mahasiswa baru yang melamar di Prodi Bahasa Indonesia, Prodi Bahasa Inggris maupun senatasi begitu langsung full kuotanya, karena memang kami yakin bahwa itu karena keyakinan oleh masyarakat untuk anak-anaknya menimba ilmu di Fakultas Sastra Budaya itu sudah tinggi. Mengapa pula ini keyakinan berikutnya menguatkan ini adalah alhamdulillah bahasa dan sastra Indonesia itu sudah terakreditasi unggul. Dan dengan terakreditasi unggul maka prodi ini tanpa untuk sosialisasi pun dan turun di sekolah-sekolah itu otomatis banyak peminatnya. Demikian juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu sudah terakreditasi internasional. Jadi itu satu keyakinan dari pihak Fakultas Sastra Budaya bahwa kami sudah siap dan yakin pilihan mereka tidak salah. Demikian juga Sentra Tasik. Sentra Tasik itu sudah terakreditasi dan saat ini juga masih menyiapkan untuk pengembangan akreditasi berikutnya untuk ke tahap unggul. Nah, untuk bahasa Inggris saat ini juga sementara menunggu asesmen lapangan untuk akreditasi melalui LAM Kependidikan. Insya Allah targetnya juga unggul, insya Allah. Sehingga dengan akreditasi unggul yang dimiliki oleh Prodi, dengan minat mahasiswa yang senantiasa tinggi di setiap penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Prodi, maka kami yakin dan bangga menyatakan bahwa FSB merupakan satu-satunya pilihan untuk Prodi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Sentra Tasik yang bisa menerima, bisa menampung, dan bisa membantu para mahasiswa baru untuk mengasah potensi menjadi kompetensi mereka. Baik nanti sebagai pendidik, sebagai jurnalis, sebagai editing, sebagai pengajar bahasa asing, ataupun sebagai praktisi bahasa, sebagai peneliti, atau sebagai komposer musik, apa semua itu kami sudah nyatakan siap sekali. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Sastra Budaya ini sudah ada yang terakreditasi unggul, bahkan terakreditasi internasional loh. Jadi teman-teman yang di rumah jangan salah sangka. Kita masuk di Fakultas Sastra dan Budaya ini tidak salah. Jadi kepada teman-teman jangan sampai berkecil hati karena kita masuk di Fakultas Sastra dan Budaya. Ya, saya tambahkan lagi terkait dengan akreditasi, karena bahasa Indonesia sudah unggul, itu dalam tahun depan sudah direncanakan untuk masuk akreditasi internasional. Saya kira juga itu salah satu jawaban pertanyaan sebelumnya, bagaimana perencanaan fakultas dan prodi ini untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Jadi salah satunya juga adalah peningkatan akreditasi. Peningkatan akreditasi itu tentu saja trust atau kepercayaan masyarakat terhadap prodi, terhadap sastra budaya semakin tinggi. Wah, ternyata ngomong-ngomong dengan Bapak asik banget nih. Ngomong-ngomong Pak, Bapak punya nggak buku yang pernah Bapak baca dan itu membekas sampai sekarang dan membawa perubahan signifikan dalam hidup Bapak? Terkait dengan buku yang pernah dibaca memang cukup banyak. Tapi kaitan dengan keilmuan, itu saya ingat satu buku yang membahas terkait dengan kalimat efektif yang dikarang oleh Pak Sujito. Itu memang tidak pernah lupa. Lalu yang berikut dalam perkembangan berikut di penelitian
itu di mata kuliah penelitian pengembangan itu bukunya Hutchinson dan Waters terkait dengan analisis kebutuhan dalam suatu penelitian pengembangan, yang mana dalamnya itu diterangkan terkait dengan analisis kebutuhan itu harus melihat 3 hal. Yang pertama adalah keharusan, yang kedua adalah kekurangan, baru yang ketiga kebutuhan. Nah, keharusan dibandingkan dengan kekurangan, hasilnya ataupun perbedaannya itulah menjadi kebutuhan. Nah, itu dalam hal penelitian pengembangan memang juga menjadi panduan utama para beberapa peneliti, termasuk saya, bahwa dalam penelitian pengembangan tentu saja buku Hutchinson dan Waters itu tetap kami gunakan. Yang berikut tentu saja buku yang mengubah saya itu buku yang mungkin harganya tidak terlalu mahal ya, buku Tuntunan Sholat. Memang dari SD itu sampai sekarang saya baca-baca sampai hari ini memang mengubah hidup. Mengapa saya katakan mengubah hidup? Memang yang tadinya juga kita tidak pernah tahu beberapa hal terkait dengan rukun ataupun tata cara sholat itu bisa kita perkuat melalui itu, di samping apa yang kita peroleh waktu sekolah baik SD, di MTS maupun di Aliyah. Memang itu yang paling mengubah bagi saya itu adalah buku Tuntunan Sholat ya. Mudah-mudahan adik Jihan juga memiliki buku itu di rumah. Alhamdulillah saya punya bukunya di rumah, Pak. Dan saya baru tahu nih, saya punya satu kesamaan dengan Bapak. Sama-sama punya buku Tuntunan Sholat di rumah. Ya, Pak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhirnya, Pak. Mungkin Bapak punya kutipan favorit dari buku yang Bapak baca dan bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Kutipan favorit ya? Iya. Kalau kutipan favorit bagi saya itu tidak ada yang lebih favorit ya, kecuali dari ayat Quran. Dikatakan bahwa kita harus senantiasa mempermudah urusan orang lain, insya Allah Allah akan mempermudah urusan kita. Itu yang senantiasa saya terapkan dalam hidup saya. Artinya apapun itu, apalagi berkaitan dengan mahasiswa, itu alhamdulillah saya gunakan itu, dan alhamdulillah saya merasa apapun yang saya laksanakan, apapun yang saya inginkan, itu senantiasa dijabah oleh Allah SWT. Dan itu ya, kalau katakan kutipan, saya cuma mengutipnya itu yang dari Al-Quran. Yang berikut tentu saja dalam hal artinya interaksi, insya Allah kita tidak membeda-bedakan persoalan suku, ras, agama, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk, artinya diciptakan itu berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa, intinya untuk kita saling Arab, saling kenal mengenal. Nah, oleh karena itu itulah harapan saya, apa yang saya alami bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa maupun orang banyak, bahwa kita dalam hal untuk berinteraksi yaitu utamakan terkait dengan Arab, untuk saling kenal mengenal di antara kita semua. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dari perbincangan saya dengan Bapak, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga wawasan, mulai dari terkait bagaimana FSB, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh FSB dalam menyambut mahasiswa baru, bahkan juga berkenalan dengan Bapak dari buku-buku dan juga kutipan-kutipan yang Bapak sebutkan tadi. Tapi teman-teman, sayangnya waktu kita sudah habis. Mungkin kita akan lanjut di sesi-sesi berikutnya. Saya sangat senang dan terhormat bisa mewawancarai Bapak di ruang temu kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih terang bagi para tamu ruang temu di luar sana. Saya Farajian Basoan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.